Nah, kita sekarang akan mempelajari integralnya ya. Kalau turunannya saya kira sama persis dengan menganggap dia sebagai fungsi vektor. Nah, mungkin perlu saya ingatkan jika PT itu adalah fungsi, ya mudahnya kontinu saja lah ya. Sebetulnya bisa lebih lemah dari kontinu, fungsi kontinu di AB, maka kita tahu bahwa kalau ini AB kemudian kita bagi-bagi begitu interval ya di bilangan real, ini delta T begitu besarnya, maka kita tahu bahwa integral AB PT dt itu adalah limit dari n menuju tak hingga sigma dari PT I bar kali delta T I dari 1 sampai N ya. Jadi kalau ini ada N nya, saya hanya mereview dibagi N buah. Kemudian TI bar itu adalah sembarang titik pada interval ke I ya. Jadi TI bar itu sembarang titik pada interval ke I. Jadi ini yang disebut sebagai integral Riemann. Saya kira di kalkulus sudah ya, integral Riemann. Nah, kemudian kalau kita nanti punya fungsi f dari interval AB ke C ya, jadi artinya nanti akan ada ft itu ut plus ivt. Jadi ini yang bisa kita lakukan sebagai pt di sini ya. Nah, nanti integral AB dari ft dt itu ya bagian realnya diintegralkan, demikian pula bagian imajinernya juga diintegralkan. Nah, sifat integral itu seperti fungsi real biasa ya. Jadi kalau integral AB ft plus minus gt, dua-duanya fungsi kompleks, itu ya bisa dihitung masing-masing gitu ya. Maaf, gambarnya timpal saja ini, walaupun tidak jelas terlihat ya. Nah, demikian pula kalau ada konstanta ya. Kalau ada konstanta, integral AB C ft dt, C-nya boleh kompleks, boleh dikeluarkan seperti ini ya. Nah, mungkin yang perlu dibuktikan adalah ini ya. Jadi kalau saya punya integral AB ft dt fungsi kompleks dimoduluskan, di real juga berlaku ya. Di real juga berlaku, maaf kok ada aksennya, ft dt ya. Jadi kalau di real kan kalau katakanlah ini t sama dengan A, kemudian T sama dengan B, kan daerahnya katakanlah seperti ini ya. Maka integral ini kan daerah ini ditambah tetapi negatif dari ini, jadi dia kecil. Tapi kalau yang ini kan harus dibalik dulu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah buktinya. Nah, buktinya kalau saya punya integral ft dt, berapapun hasilnya, kalau saya bagi dengan normnya, tentu ini adalah suatu fungsi, suatu bilangan kompleks yang modulusnya 1. Jadi bisa ditulis dalam bentuk ei theta untuk suatu theta. Jadi artinya di sini
integral AP FT dt ya, itu sama dengan E min I theta integral AB FT dt. Dan karena ini konstanta boleh masuk ya, min EI theta FT dt. Nah, perhatikan bahwa ini hasilnya real. Jadi hasil ini juga harus real ya. Dengan demikian tentulah akan sama saja kalau integral itu diambil realnya saja ya. E min EI theta FT dt. Dan itu tentu saja lebih kecil dari ya, modulus dari ini ya, modulus dari ini. Tetapi kita lihat bahwa modulus dari EI theta itu kan 1. Jadi ini sama dengan integral AB harga mutlak A modulus FT dt. Jadi sudah terbukti apa yang ingin kita buktikan. Nah, saya kira integral parsial dan lain sebagainya tetap berlaku ya. Jadi detailnya mungkin ada di buku, kita tidak terlalu ingin sampai sedetail itu. Di fungsi real itu kan ada teorema fundamental kalkulus ya. Jadi kalau integral AB PT ya real, maka ini sama dengan PT batasnya dari A sampai B dengan P aksen T itu adalah PT. Begitu ya. Jadi teorema fundamental kalkulus. Nah, di sini juga sama saja kalau kita lihat integral AB, karena FT dt ya bisa ditulis sebagai FT dari A sampai B dengan kita sudah belajar mengenai fungsi kompleks yang bergantung pada satu variabel untuk diturunkan ya, sama dengan FT ya. Dengan demikian teorema fundamental kalkulus itu juga berlaku di